Selain dikenal dengan keberadaan kerajaan Jambulipo di wilayahnya, Nagari Lubuk Taro juga dikenal dengan istilah Ranah Godok Obui. Godok bagi masyarakat Minangkabau secara umum merupakan panganan yang dibuat dengan bentuk bulat seperti bola, sedangkan obui bermakna rebus. Godok obui dapat dimaknai dengan godok yang direbus. Sedikit berbeda dengan kelaziman panganan godok yang ada di Minangkabau, yang mayoritas dibuat dengan cara digoreng. Godok obui merupakan kuliner berupa panganan tradisional yang berkaitan erat dengan adat istiadat yang ada di Nagari Lubuk Taro. Tidak tercatat dengan pasti kapan panganan ini ada di Nagari Lubuk Taro. Godok obui adanya memang sejak dahulu, tetapi memang tidak bisa menentukan waktu ataupun tahunnya atau sama sebila. Jadi godok obui dibuat memang karena kearifan lokal di Nagari Lubuk Taro. Jadi makanya setiap orang barale, salah satu kalau barale pasti orang tuh buat godok obui. Kalau sekedar mendoa ada buat godok obui. Itu salah satu yang harus dibuat setiap ada pernikahan. Namun hingga saat ini, godok obui menjadi salah satu panganan wajib yang harus ada dalam adat perkawinan di Nagari Lubuk Taro. Godok obui dijadikan makanan pembuka untuk jamuan makan secara adat dalam pesta perkawinan yang dilakukan setiap hari Jumat pagi. Godok obui dibuat dengan komposisi pisang batu, beras putih, ketan putih, kelapa, gula pasir, garam, vanili, dan daun pandan. Tahapan pembuatan godok obui ini dimulai dari penebangan pisang 10 hari sebelum acara pesta perkawinan. Kegiatan ini seiring dengan melakukan panggilan atau undangan kepada masyarakat untuk melakukan pembuatan godok obui secara gotong royong. Pas awak kama manggil orang tuh, khusus kami padusi. Kalau kami padusi datang 10 hari menyalang kambing godok obui itu kan, pokoknya kini nabang pisang, hari Seninnya pisang 10 hari menyalang godok obui ditabang. Setelah itu beko kini nabang pisang, bisa orang sebagian berjalan tuh manggil, bayi pak. Kalau yang pak lo. Kalau yang nih mama, kalau semundo lo, kalau panggilan lain beko yang lain lo tuh. Kalau nan padusi itu lo beko datang ke rumah ibu tuh. Datang ke rumah gadang kami besok Bu, hari itu. Hari Kamis malam buat godok obui. 2 hari sebelum pesta, di hari Rabu, beras yang akan dijadikan bahan tepung godok obui direndam terlebih dahulu. Di hari Kamis siang hingga sore, beras yang telah direndam ditumbuk hingga menjadi tepung. Kelapa diparut, kemudian diambil santannya. Pisang batu yang telah dikupas diremas hingga lunak. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh keluarga inti atau keluarga terdekat secara adat. Bahannya tuh yang secara khusus pertama bares putih diberi katan, pisang, karandi, masuk gula, garam, vanili, sama daun pandan. Sehabis maghrib, masyarakat yang sebelumnya telah diundang untuk membantu membuat godok obui berdatangan mengambil peran masing-masing. Biasanya masyarakat yang datang membawa rantang
yang berisi beras atau gula. Ada yang mengerjakan adonan, meremas santan, membulatkan adonan, dan lain sebagainya. Setelah adonan dibentuk bulat seperti godok, adonan tersebut dimasukkan ke dalam rebusan santan hingga mendidih dan mengental. Setelah masak, godok obih dipindahkan ke wadah untuk disimpan dan didinginkan. Sebagian yang lain dibagikan kepada tamu panggilan yang telah ikut membantu pengerjaan pembuatan godok obih dengan mengisi rantang yang sebelumnya dibawa oleh tamu panggilan untuk membawa gula maupun beras, diisi dengan godok obih untuk dibawa pulang. Hari Jumat pagi, tamu undangan pesta secara adat berdatangan dimulai dari kaum laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilakukan di rumah gadang masyarakat yang punya hajat. Mamak Tungganai telah berada di pintu rumah gadang, menyambut tamu hingga mempersilahkan tamu untuk duduk. Setelah tamu dirasa telah mencukupi, disinilah godok obih dihidangkan oleh orang Sumando sebagai makanan pembuka. Biasanya satu porsi godok obih yang dihidangkan berisi 3-5 buah godok obih dalam satu hidangan. Lazimnya adat makan minum di Minangkabau, menyantap hidangan godok obih juga dibuka dengan panitahan dan pasambahan antara tuan rumah dan tamu yang datang. Setelah menyantap hidangan godok obih, khusus perhelatan pada pihak perempuan, ada kegiatan pengumpulan uang kepada setiap tamu yang datang dengan nominal yang tidak ditentukan. Uang yang telah dikumpulkan
dihitung oleh pihak mama. Hasil hitungan uang yang telah dikumpulkan tersebut diberitahukan kepada pihak Bako dengan cara panitahan dan pasambahan pula. Ini aku nak kena monyo mai sekalian. Bila aku toko orang kampung. Aku orang kampung. Aku rumah tu mana aku. Yang nilai. Ya. Ini mana sekali kepada sumbangan yang kena muai. Ini dan hadir maupun tidak hadir. Ya. Jadi tidak kena sebut nama, bodang tidak kena menggolan. Sumbangan sebanyak 1.660.000. Itu mana memang kayaknya pilihan. Sampai untuk kari tiga ya. Iya lo sinyalnya kari ya. Karena kenapa setiap pernikahan atau godokwi risiko bisa waca liek bisu tiok yang padusi barale seluruh yang undangan yang ada di rumah gadang ko yang aku ke bapak-bapak atau di mama atau undangan yang lain di waktu setelah menghidangkan godokwi itu nanti siriang diletakkan di antara bapak yang satu ke yang tiga atau di solo lah itu atau di jajaraan itu akan meletakkan piti. Kalau yang lelaki barale enggak. Jadi adalah kelebihan bagi padusi di Lubuk Taro kok kalau godokwi istilahnya dapat piti godokwi. Kalau semakin banyak undangan panggilan semakin banyaknya dapat piti. Setelah menyantap godokwi sebagai makanan pembuka, kegiatan selanjutnya dilanjutkan dengan menyantap hidangan utama berupa nasi dengan lauk pauk tradisional yang berasal dari Nagari Lubuk Taro. Adat dan tradisi ini masih bertahan hingga saat ini. Godokwi bukan hanya menjadi makanan tradisional secara adat bagi masyarakat Nagari Lubuk Taro, namun juga menjadi identitas, kebanggaan, serta media untuk tetap menjaga silaturahmi dan solidaritas yang organik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan beradat Nagari Lubuk Taro.